إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله تعالى في السر والعلن اتقوا الله تعالى بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهاه الله عنه. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kepada Allah walau saat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Fa inna taqwallah sabilun najati wan najahi fid dunya wal akhirah. Karena takwa kepada Allah adalah jalan untuk mendapatkan kesuksesan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Allah berfirman juga yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan memberatkan ganjaran pahalanya.
Wa qala ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kemudahan dari urusan-urusannya. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketika dunia melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, ada baiknya khatib menyampaikan adab-adab menghadiri masjid dan juga terutama saat hari Jumat, agar siapa saja yang datang ke masjid untuk mendahulukan mengisi saf-saf yang terdepan sebelum saf-saf yang belakang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang di saf-saf yang pertama. Arti selawatnya Allah adalah Allah akan memuji hamba tersebut di hadapan penduduk langit, para malaikatnya. Kemudian arti selawat para malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para malaikat mendoakan agar orang-orang yang di saf pertama mendapatkan maghfirah, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adab saat menghadiri solat berjamaah di masjid, terutama solat Jumat, mengisi saf-saf terdepan sebelum saf-saf selanjutnya. Apalagi ada larangan bagi seorang yang baru datang ke masjid, dia dilarang untuk melangkahi pundak-pundak orang yang ada sudah duduk di dalam masjid. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, sebagian orang datang untuk salat Jumat saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Sebagian orang datang untuk salat Jumat saat bahkan khutbah Jumat sudah terlewat. Dahulu di Kalimantan Selatan ini para tuan guru senantiasa mengajarkan kita, kalau seandainya di hari Jumat, maka sibukkan diri dengan bersegera menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk pergi mengerjakan salat Jumat. Kemudian duduk di masjid, berzikir, membaca Al-Quran, atau mengerjakan salat, menunggu imam dan khatib pergi ke masjid. Setelah salat Jumat, barulah kemudian bertebaran di muka bumi, kembali mencari rezeki. Salah satu penyebab mengapa sebagian dari kaum muslimin datang ke masjid saat malaikat sudah selesai untuk mencatat pahala orang-orang yang datang ke masjid saat salat Jumat, yaitu ketika sudah azan dikumandangkan, dia terlambat ke masjid, terlambat mengerjakan salat 5 waktu, melalaikan salat 5 waktu. Ada yang kadang tidak salat sama sekali, ada yang kadang salat di luar waktu, ada yang kadang salat seperti orang munafik, 5 menit lagi sebelum azan maghrib baru dia salat maghrib, baru dia salat asar.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Yarqubus syams, dia menunggu matahari, hatta idza kanat baina qarna syaitan. Ketika matahari mau terbenam, qama fanaqara arba'an. Baru dia bangun, lalu dia salat dengan tergesa-gesa. La yadhkurunallaha fiha illa qalila. Tidak salat dengan berzikir yang banyak. Di dalam salatnya hanya berzikir yang sedikit. Ada juga salat yang terkadang terlalu cepat. Tidak tuma'ninah. Tidak memperhatikan tuma'ninah saat salatnya. Hatinya kesana kemari saat salatnya. Ini semua sebabnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat." Maka akan ada generasi pengganti yang buruk, yang melalaikan salat. Kapan seseorang melalaikan salat? Saat mengikuti syahwat. Baik syahwat yang berkaitan dengan perut, syahwat yang berkaitan dengan kemaluan, atau harta, atau tahta, atau wanita. Saat itulah seseorang melalaikan ibadah kepada Allah, atau sebagian orang melanggar larangan-larangan Allah dengan lancangnya,